Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang sementara berada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, dan kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa kami kembali lagi untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih bahwa kami harus belajar mengikuti apa yang pemerintah inginkan, dan kami belajar untuk mendukung di dalam doa. Kami percaya bahwa apa yang kami hadapi, kami akan lewati satu waktu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan tolong kami supaya kami membuka hati kami untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan, sehingga itu menjadi satu kekuatan bagi kami dalam menjalani seluruh hidup kami. Sebab kami tahu bahwa ketika kami berjalan di dalam Engkau dan bersama-sama dengan Engkau, maka kami akan melihat hari-hari kami akan mengalami berkat dan mengalami keuntungan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari bersama-sama kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sekali lagi Roma pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin memberikan satu tema bagi kita, hidup berdamai dengan Allah. Saudara, firman ini luar biasa sebab dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman akan hidup dalam damai sejahtera. Artinya bahwa damai sejahtera itu terjadi karena ada hubungan dengan Allah oleh karena Yesus Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Saudara, damai sejahtera itu merupakan sebuah kondisi yang dialami oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sejak seseorang dibenarkan, maka dia memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hubungan yang menghasilkan atau mengapa hubungan itu menghasilkan damai sejahtera, maka kita perlu tahu bahwa ada sesuatu yang merancang dengan begitu baik, dengan cerdas, sehingga hati kita pada waktu kita terkonek dengan dia, maka kita memiliki damai sejahtera. Saya memberikan contoh saja yang biasa kita pegang setiap hari, yaitu HP. Nah, saudara lihat bahwa HP itu terdiri dari begitu banyak unsur-unsur elektronik yang sangat kecil, yang dimana itu disusun dengan begitu rapi sekali, dan kemudian waktu dihubungkan maka akan menyebabkan atau kita mendapatkan fungsi daripada HP itu. Jadi pada waktu itu dihubungkan, ada semacam kehidupan yang dimana kita bisa bermain itu dengan begitu baik. Nah, pasti kita berpikir bahwa ada seseorang yang begitu pintar, yang begitu cerdas untuk dapat menyusun itu dengan baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang kita bisa memakai itu. Saudara, sama juga pada waktu kita melihat alam ini, alam di mana kita tinggal, alam semesta ini, maka kita menemukan bahwa ada begitu banyak kerumitan-kerumitan yang kita pikirkan, saudara, dengan tata surya yang begitu rumit dan segala musim-musim yang kita alami dalam hidup ini. Maka tentu kita berpikir bahwa tidak mungkin itu terjadi dengan begitu saja. Tetapi ada seseorang yang mendesain, seseorang yang merancang, seseorang yang menciptakan dengan begitu cerdas, luar biasa. Nah, itu yang saya sebutkan dengan bagaimana kita mendapatkan pewahyuan. Nah, pewahyuan itu akan menolong kita untuk supaya kita mengenali dia. Jadi dikatakan seseorang yang cerdas itu, yaitu Allah sendiri, dia mendesain hati nurani kita sehingga pada akhirnya kita bisa mengenal mana yang benar, mana yang salah,
sehingga kita mengetahui standar moral, yaitu pada waktu kita melakukan sesuatu yang tidak benar, hati nurani kita menuduh kita bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Untuk itu saudara, walaupun kita bisa mengatakan kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa tahu tentang Tuhan, tetapi kalau kita tidak punya hubungan dengan Dia, maka tentu kita akan tidak bisa terkonek dengan Dia. Nah, yang membuat kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Dia oleh karena ada dosa di dalam hidup kita. Pada waktu ada dosa di dalam hidup kita, maka kita kehilangan yang namanya damai sejahtera, saudara. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri dalam kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu penghambat, saudara. Dosa itu penghalang untuk kita bisa mengenal Allah. Hubungan kita bisa rusak dengan Allah oleh karena dosa. Jadi dosa itu penghalang. Jadi kalau saudara mungkin masuk ke satu gang, kemudian ada portal itu berarti saudara itu seperti penutup jalan. Itu berarti sementara memberikan satu pemahaman yang baik untuk kita bahwa portal itu melambangkan satu penghalang yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu akan membuat kita tidak bisa terkonek dengan Allah dengan begitu baik, saudara. Sehingga pada waktu saudara membaca kitab Kejadian pasal 2, saudara menemukan bahwa di mana Adam dan Hawa harus menyembunyikan dirinya. Mereka takut untuk berhadapan dengan Tuhan pada waktu Tuhan berjalan di dalam taman itu. Kenapa, saudara? Oleh karena mereka membuat dosa, sehingga mereka takut, mereka sembunyi, mereka kehilangan damai sejahtera dari Allah. Saudara ingat bahwa damai sejahtera itu bukan berarti kita punya uang yang banyak, bukan berarti kita punya segala sesuatu yang mencukupi diri kita. Mungkin kita berkata itu damai sejahtera, tapi bukan. Itulah ketenangan hidup. Tapi damai sejahtera itu terjadi karena kita memiliki hubungan dengan Allah. Jika kita coba untuk menghindar dari Allah, pasti dosa yang sementara bercokol di dalam hati kita. Untuk itu pagi ini saya ingin membawa pikiran kita, saudara, mengenai beberapa hal yang akan tolong supaya kita bisa hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki itu? Sebab saudara tahu bahwa kedagingan itu berlawanan dengan roh yang ada di dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang bahwa kedagingan itu yang bisa merusak kehidupan kita. Kita tidak bisa bergaul dengan Allah, tidak bisa hidup serius dengan Tuhan oleh karena ada perseteruan antara kita dengan Allah. Untuk itu firman Tuhan mengatakan kita pada hari ini bahwa dosa yang menjadi penyebab putusnya hubungan kita dengan Allah haruslah kita bereskan, haruslah kita selesaikan. Yang pertama, saudara, bagaimana cara untuk kita menyelesaikan dosa di dalam hidup kita? Kita bereskan sesuatu dalam hidup kita supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Yang pertama, rendahkan dirimu dan terimalah uluran tangannya. Sekali, rendahkan dirimu atau rendahkan hatimu dan terimalah uluran tangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Anda tidak dapat mengharapkan Kristus mendamaikan Anda dengan Allah tanpa memberi diri Anda terlebih dahulu. Jadi kita tidak mesti berdamai dengan Tuhan kalau kita tidak memberi diri kita terlebih dahulu. Nah, memberikan diri berarti kita merendahkan hati kita, kita melepaskan segala ego, kita melepaskan kesombongan kita, kita datang kepada Kristus dengan hati yang hancur, saudara. Dengan demikian kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Hidup kita bisa berdamai dengan Allah ketika kita merendahkan diri, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19, saudara bisa baca di rumah. Dikatakan, saya baca saja, saudara, ya, supaya saudara paham. Itu dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Jadi sebenarnya Yesus tidak menuntut hal yang lain. Yesus yang menuntut yaitu pengakuan kita yang tulus. Kita datang dan berserah dengan jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya terlalu sombong, Tuhan saya egois, saya menyembuhkan sesuatu yang membuat saya tidak memiliki damai sejahtera. Saudara, memang kadang kita menjaga image, kadang kita menjaga image, kita menjaga harga diri kita, sehingga kita mencoba untuk menyembunyikan atau menekan. Tetapi saudara, ketika kita terus menyembunyikan dan menekan sesuatu dalam diri kita, tentu kita kehilangan damai sejahtera. Untuk itu saya mendorong saudara bahwa pengakuan hidup kita yang tidak beres di hadapan Tuhan, dan kita menyambut uluran tangan Yesus, itu sesuatu yang sangat penting. Dengan cara seperti itu, bahwa saya percaya bahwa kita akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana cara kita ulurkan tangan kita? Mari kita mulai dengan pujian penyembahan di rumah, ya. Keluarga memuji Tuhan, menyembah setiap malam, setiap pagi, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Saya percaya sarana-sarana yang kita kerjakan menyadarkan kita bahwa kita sementara ingin menyambut uluran tangan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, yang terakhir, yang kedua, yaitu selesaikan seluruh dosamu. Yang pertama, kita mau ulurkan tangan dan sambut tangan Tuhan. Yang kedua, yaitu selesaikan seluruh dosamu. Saudara, Alkitab, dosa itu seperti terbentang. Ada jurang pemisah antara saya atau manusia dengan Tuhan. Nah, jurang pemisah itu bukan seperti jurang yang biasa, tetapi itu jurang yang betul-betul sangat luas dan dalam, saudara. Dan tidak mungkin karena perbuatan kita bisa membuat jembatan itu kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya karena kita datang ibadah kita bisa ketemu dengan Tuhan. Bukan itu. Atau mungkin sarana-sarana yang kita datang untuk menghadap Tuhan. Bukan itu, saudara. Tetapi kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita untuk kita bisa berdamai dengan Allah. Saya percaya bahwa darah Yesus mampu untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita pada waktu kita mencoba untuk menyerahkan dan selesaikan seluruh dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya hari ini saya dan saudara mengambil tindakan untuk membereskan masalah dosa kita sampai tuntas, sebelum memulai hidup baru di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk itu Galatia 5:19-21 dengan jelas mengatakan bahwa segala dosa-dosa yang ada di ayat 9-21 itu, saudara, itu bagian yang kita harus selesaikan dengan Tuhan. Ada percederaan, mencerdai nama baik orang, menggosip, membuat orang terluka, tidak mengampuni orang. Itu hal-hal yang ada di bagian itu yang perlu untuk kita selesaikan. Saya berdoa supaya sebuah perbuatan daging yang dimana kita pahami bersama-sama, kita berdoa supaya kita minta uluran tangan Tuhan untuk bereskan segala dosa kita, sehingga saya dan saudara mendapatkan damai sejahtera, supaya kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Saya berdoa Tuhan tolong supaya dalam masa pandemi ini, masa di mana maut untuk mencekap setiap anak-anak, baik itu orang yang belum bertobat, bahkan orang yang sudah bertobat sekalipun, kita terpelihara karena kita memiliki hidup yang damai sejahtera dengan Tuhan. Dua hal yang saya sampaikan hari ini: ulurkan tanganmu dan sambut tangan Tuhan untuk menyelesaikan dosamu. Dan yang kedua, ingat baik-baik, selesaikan dan bereskan dosa kita sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara. Baik, mari kita akan bersama-sama berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara yang sudah mendapatkan, sudah dibagi oleh petugas pelayan Tuhan ke rumah Bapak Ibu saudara, mari kita sama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Minta Tuhan tolong supaya ada hikmat, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saudara, mari kita angkat
kita semua, dan kemudian kita akan makan bersama-sama. Alami Tuhan dalam rumahmu pada waktu engkau mengambil roti dan anggur. Bapa di sorga, terima kasih untuk kedua unsur yang sudah ada di tangan kami. Kami menyadari, kami bersyukur bahwa semua sudah Tuhan kerjakan, lakukan yang terbaik bagi kami. Kami sungguh berhutang, oleh karena tidak semestinya kami harus mendapatkan kasih karunia ini. Tapi Allah begitu baik bagi kami, mengutus anaknya yang tunggal, mendamaikan saya, saudara, kita semua dengan Allah Bapa kita di sorga. Sekali lagi angkatlah rotimu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita anggap anggur di tangan kanan kita. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami. Ketika kami minum anggur ini, kami percaya Engkau yang sudah melakukan yang terbaik 2000 tahun yang lalu, dan darah Yesus tercurah mendamaikan kita dengan Allah, bahkan menyembuhkan, bahkan memberikan kepada kami pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah Yesus. Mari kita minum anggur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyi satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencananya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sekali lagi kami akan ulurkan tangan kami menyambut tangan-Mu, dan kami selesaikan dosa kami sampai tuntas, dan damai sejahtera Allah akan menyertai kami, sertai jemaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa ambil dan kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perpuluhan bisa diantar atau bisa transfer. Nanti gereja akan memberikan nomor rekeningnya. Baik, itu saja. Ada pengumuman yang terakhir, yaitu ingat bahwa kita masih tetap ibadah online sampai minggu ketiga. Dan kemudian kita juga ada doa malam, dan juga kita ada ibadah youth juga online. Saya berdoa supaya Tuhan tolong kita semua, walaupun kita tidak dilihat oleh Bapak Gembala, tetapi kita semua tetap berapi-api. Kita punya persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus. Baik, kita berdiri bersama-sama sekali lagi untuk kita tutup di dalam doa Bapa kami, doa berkat ya.
Baik, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk ibadah singkat yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang pagi ini ada beberapa yang mungkin terdampak COVID-19. Sebagai hamba Allah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan setiap jemaat yang terpapar di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka akan dilalui, mereka akan melewati itu dengan kemenangan, mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan lindungi setiap jemaat kami. Waktu mereka bekerja, waktu mereka pergi kemana saja dalam lingkungan, kami berdoa supaya kami berhikmat, kami jaga dengan baik, dan kami minta kuasa dari Yesus melindungi kami semua. Berkati setiap jemaat di dalam pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa tangan Tuhan memberkati mereka. Dan juga jemaat yang belum dapat pekerjaan, kami percaya juga bahwa Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga pun orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Mari bersama saya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.